Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama Maulana Diasmanto dengan NPM 221407139. Sini saya dari kelas Step A. Di sini saya akan menjelaskan sistem transmisi manual pada motor. Transmisi manual adalah sistem penggerak pada motor yang memungkinkan pengendara untuk merubah gigi transmisi secara manual dengan tujuan mengatur kecepatan torsi output. Jadi, transmisi manual ini biasanya terdapat pada motor-motor seperti motor-motor sport atau motor-motor bebek biasa yang biasa dipakai sehari-hari gitu. Lanjut saja. Apa itu transmisi manual? Transmisi manual adalah sistem penggerak pada motor yang memungkinkan pengendara untuk merubah gigi transmisi secara manual. Ia menghubungkan mesin dengan roda motor untuk mengatur kecepatan dan torsi output sesuai dengan permintaan pengendara. Nah, kalau kan kemarin kan udah belajar tentang mesin, itu kan pistonnya akan menggerakkan si porsengkol. Nah, si porsengkol ini akan memberikan energi putar, memberikan putaran pada gear-gear yang terdapat pada transmisi manual itu. Kalau transmisi manual ini, misal pada motor bebek itu harus ada penggeraknya seperti apa pedalnya lah, pedal untuk merubah giginya. Nah, transmisi menghubungkan roda motor untuk mengatur kecepatan dan torsi output. Jadi di dalam crankcase, di dalam gear to gear itu terdapat gear ya. Gear. Jadi gear itu dia itu ada yang giginya ada yang banyak, ada yang kecil. Nah, kalau torsi itu dia putarannya banyak, tapi dia akan menghasilkan tenaga yang lebih besar dengan putaran yang banyak itu. Ibaratnya gigi yang kecil muter banyak, terus gigi yang gede muternya sedikit aja gitu. Lanjut, fungsi dan prinsip kerja transmisi manual. Fungsi transmisi manual memungkinkan perubahan gigi untuk memperoleh banyak keluaran kecepatan dan torsi. Jadi gigi apa fungsi transmisi manual ini untuk memperoleh banyak keluaran kecepatan dan torsi. Biasanya kan kita kalau naik motor itu ditanjakan, apalagi motor bebek kan motor yang manual, kita ditanjakan itu pakai gigi satu. Nah itu putaran mesinnya itu lebih banyak, tapi energi yang dikeluarkan itu kecepatan yang dikeluarkan itu lebih sedikit, tapi dia lebih kuat gitu, lebih kuat bisa buat nanjak. Kecuali beda kalau kita nanjak pakai gigi 4 itu ibaratnya kayak sesuai lah yang dikeluarkan piston sama itu. Gigi 4 itu kan berat, kalau ibarat di sepeda itu gigi 4 itu gigi paling kecil, gigi paling bawah. Nah, gigi satu gigi paling atas, gigi paling gede. Jadi nanti kalau misal pakai gigi 4 nggak ketanjak kalau naik motor di tanjakan gitu. Kalau misal buat lurusan atau gimana atau temurunan gitu lebih baik pakai gigi yang besar. Gigi maksudnya gigi yang nilainya besar, misal gigi 4 atau gigi 3 supaya kalau misal di jalan lurus itu kan bisa ngebut gitu kalau gigi 4. Kalau di temurunan gigi misal kita pakai gigi satu, dia itu bakal engine brake. Engine brake itu ibaratnya mesinnya terlalu berputar gitu. Jadi jalannya lambat kayak gitu. Jalannya lambat ya. Terus prinsip kerja sistem penggerak perenggangan gigi yang dikontrol oleh pengendara dengan menggunakan kopling. Nah, sebenarnya ini bisa dibagi dua ya. Sistem transmisi manual ini ada yang pakai kopling di tangan, dan maksudnya kan pada motor laki atau motor sport itu koplingnya di tangan kiri, biasanya pakai kopling. Terus ada yang motor bebek biasa, dia itu koplingnya udah langsung di pedal bawah, pedal pas memindahin gigi, setengah pedal itu dia udah kopling, lurus baru masuk gigi gitu.
Terus ada komponen-komponennya. Di sini yang saya tulis ada beberapa. Ada kopling, tuas gigi, poros output, poros input. Poros input ini merupakan komponen-komponen utama dalam transmisi manual. Itu kurang lebihnya lah. Jadi di dalamnya itu ada bak, bak mesin, terus ada crankcase-nya, terus ntar ada gear to gear-nya. Itu gear-nya itu banyak, ada gear satu, gear buat gigi satu, gigi dua, gigi tiga. Terus eh, di dalamnya itu bakal ada apa lagi ya? Itu buat pedal buat mindahin giginya. Terus ada rumah kopling. Rumah kopling ini ntar dia kayak ada kampas-kampasnya gitu. Di dalam komponen-komponen ini eh, agar dia kan pada saat mesin berjalan dia selalu bergesekan. Nah, agar dia tidak habis, pasti dikasih oli di dalamnya. Makanya itu orang ganti oli itu pasti masuknya ke bagian ini, ke kopling, cross gigi, gear to gear itu pasti supaya umur dari gear umur dari gear-gear yang selalu bergesekan itu semakin semakin awet lah. Jadi meminimalisir kerusakan. Oke, lanjut. Ini ada proses pengoperasikan motor dengan transmisi manual. Yang pertama ada perpindahan gigi. Ini tadi ada di dalam gear to gear ini ada beberapa komponen yang saya berikan ini. Ini ada from engine, ini dari mesin, putaran yang dihasilkan dari mesin. Terus ada cooler, cooler ini yang akan berpindah dia, maju atau mundur dia memindahkan gigi. Nah ini ada tuasnya. Itu di Furil ini untuk gimana ya? Putarannya untuk yang dihasilkan untuk si gear terakhir gitu. Anda harus mengoperasikan kopling dan merubah tuas gigi sesuai dengan kebutuhan kecepatan dan torsi. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan lagi, kalau misal motor kopling manual seperti motor-motor sport itu, dia pasti eh, untuk memindahkan gigi dia dipencet si koplingnya dulu, pencet kopling manual, baru dia masuk gigi. Kecuali kalau motor bebek itu biasanya langsung masuk gigi aja gitu, nggak perlu ada kopling di tangan kiri. Untuk merubah kecepatan sesuai kebutuhan. Nah, kayak tadi itu untuk merubah kecepatan, misalnya kita gigi 4 itu buat jalan-jalan lurus, jalan-jalan yang temurun atau lurus gitu. Kalau untuk torsi, torsi itu dibutuhkan untuk jalan-jalan menanjak atau untuk membawa bawaan berat yang membutuhkan tenaga yang lebih besar. Oke, lanjut ya. Ini ada penggunaan kopling. Penggunaan kopling diperlukan saat memulai dan menghentikan motor serta saat perpindahan gigi untuk mengamankan transisi yang mulus. Eh, jadi kalau misal pada motor laki itu, motor sport, kalau kita nggak mencet kopling dulu langsung kita pencet, langsung kita injek giginya, itu pasti bakal bunyi krek krek gitu. Itu bakal merusak pasti, merusak dari si gear to gearnya ataupun dari kampas kopling atau nggak tahu saya. Pokoknya pasti akan merusak. Soalnya dari suaranya aja pasti suaranya nggak bagus gitu loh. Makanya itu perlu sebelum masuk gigi itu dipencet kopling. Dipencet kopling, baru masuk gigi jadi dia lebih mulus gitu. Ataupun bahkan nggak ada suaranya pasti. Udah, penggunaan kopling. Terus lanjut penggunaan throttle. Pengendara dapat memodulasi atau memodifikasi seberapa banyak tenaga mesin yang diberikan ke roda motor melalui penggunaan throttle. Throttle ini yang ditaruh di hand grip. Lanjut ya. Ini ada seperti yang tadi saya bilang, ini ada gear to gearnya. Ada perpindahan, ini ada tuas. Ini ada gear input, ada gear output. Nih. Nah ini ada lagi, ini gigi satu contohnya kayak gini. Jadi dia masuk.
pakai yang ini. Dari itu apa from engine. Ini contoh gigi satu. Ntar gigi dua, gigi tiga, gigi empat ini bisa dicek di YouTube atau gimana karena saya tidak bisa memasukkan video ke PPT. Oke lanjut ya. Ini ada kelebihan dan kekurangan transmisi manual. Kelebihan dari transmisi manual ini adalah secara umum transmisi manual memberikan kontrol penuh kepada pengendara untuk melakukan perubahan gigi dan memberikan pengalaman berkendara yang lebih interaktif. Nah, lebih interaktif di sini contohnya kita misal mau touring atau gimana itu kita nggak gampang ngantuk soalnya kita harus selalu mindahin gigi-giginya. Terus bisa kita sesuka hati kita nanjak gigi dua apa gigi satu gitu. Jadi lebih pinter-pinter kita ngaturnya lah, lebih ada seninya kalau menurut saya lebih ada seninya. Lalu ada kekurangan transmisi manual. Eh, Menggunakan transmisi manual membutuhkan keterampilan pengoperasional kopling dan perpindahan gigi yang dapat mengakibatkan kelelahan dalam kondisi lalu lintas padat. Nah, kalau misal di kota, kota kan sering macet. Nah, itu kurang cocok buat motor, buat pengendara transmisi manual. Soalnya, eh, kalau macet dia harus dikopling terus. Dikopling terus itu pegel nahan koplingnya. Juga kan pas jalannya cuma sebentar, cuma berapa meter mungkin. Jadi pegel gitu. Terus membutuhkan keterampilan dalam mengoperasionalkan. Jadi untuk mengoperasionalkan motor, misal motor sport atau motor kopling itu dia pertama dinetralkan dulu, terus dimasukkan gigi, lalu setengah kopling dulu, dan motor akan jalan, perlahan jalan, terus baru masuk ke gas. Nah itu butuh keterampilan, nggak semua orang bisa, dan nggak semua orang langsung bisa gitu kalau misal belajar. Jadi harus latihan-latihan dulu. Tapi menurut saya itu lebih ada seninya, soalnya daripada kita ngantuk kan pakai motor metik gitu. Terus ada perawatan dan pemeliharaan transmisi manual. Yang pertama ada pengecekan reguler. Periksa level oli transmisi secara rutin dan pastikan kondisi kopling dan tuas gigi dalam keadaan baik. Nah, ini eh, level oli ini harus tidak kurang, tidak lebih ya. Jadi misal kurang, pasti itu bakal merusak mobil, merusak mesinnya karena pelumasannya tidak cukup buat olinya tidak cukup untuk melumasi banyak gear-gearnya itu. Dan juga kalau misal kebanyakan oli, putarannya bakal berat. Putaran mesin akan lebih berat dan gas itu bakal lebih berat gitu. Motor juga bisa gampang rusak sebenarnya sih. Terus pastikan kondisi kopling dan tuas gigi dalam keadaan baik. Nah, biasanya penyakit dari kopling ini adalah si kabel koplingnya. Yaitu kalau misal udah tua atau gimana itu pasti dia bisa putus atau gimana gitu. Kalau misal putus, ya bakal susah ngendarainya soalnya butuh banget kopling itu buat masukin gigi. Jadi harus dipastikan dalam kondisi baik. Oke, yang kedua adalah pergantian oli. Ganti oli mesin sesuai dengan rekomendasi produsen untuk menjaga performa yang optimal. Jadi kita harus rutin tuh ganti oli per berapa kilometer yang disarankan oleh dealer. Kalau bisa itu pakai oli yang asli dari dealernya. Maksudnya rekomendasi dari dealer gitu. Terus lanjut perawatan kopling. Perhatikan kausan kopling dan pastikan tekanan yang tepat pada tuas kopling saat digunakan. Nah, kopling itu pada saat ditekan, dia pasti akan memberikan ada rasanya gitu pas ditekan gitu. Ini kalau udah ngopling belum ini pasti kerasa. Nah, itu pengaruh dari kampasnya. Kalau misal kampasnya udah aus, itu dia bakal susah dikopling. Nah, kampas rem itu biasanya
ada di bak mesin yang belah kiri atau kanan. Pokoknya kanan sepul, kiri bak kopling gitu. Yang itu harus dicek secara berkala. Kalau misalnya berapa kilometer gitu, buat eh, si itunya, si apa, koplingnya biar selalu makan terus, kena terus gitu. Terus lanjut, perhatikan tanda masalah. Jika mengalami gejala transmisi manual yang tidak normal seperti getaran, bunyi aneh, atau kesulitan dalam perpindahan gigi, segera periksa ke mekanik yang terpercaya. Nah, kalau misal kita masukin gigi bunyi krek-krek gitu, atau gimana, atau koplingnya terlalu narik, atau gimana, atau terlalu keras gitu, itu mending dicek aja ke bengkel yang percaya, atau kalau bisa langsung ke dealernya aja sih. Suara yang tidak normal ini biasanya klek 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 gitu, itu biasanya mungkin gear to gearnya tuh mungkin ada yang kemakan atau udah haus tuh. Oke, lanjut. Ini ada kesimpulan, transmisi manual memberikan kontrol yang lebih tinggi kepada pengendara untuk mengubah gigi transmisi sesuai dengan kebutuhan. Namun, penggunaan transmisi manual juga membutuhkan keterampilan mengoperasionalkan kopling dan tuas gigi. Merawat dan memelihara transmisi manual dengan baik akan memastikan performa yang optimal. Nah, sebenarnya motor dengan transmisi manual ini memiliki tenaga yang lebih besar ya daripada motor yang matic. Soalnya di tanjakan itu kalau motor matic udah digas ya habis gitu. Kalau motor manual udah digas, terus kita bisa turun gigi. Gigi satu itu paling kuat pasti. Pasti bisa nanjak kalau gigi satu. Oke, lanjut ke komentar. Tingkat kesulitan mengoperasionalkan transmisi manual tergantung pada pengalaman berkendara. Terus berlatihlah untuk temukan kenyamanan Anda sendiri. Menikmati Menikmati kecepatan dan torsi motor secara keseluruhan adalah tujuan pengendara yang menggunakan transmisi manual. Eh, jadi kayak tadi kita bisa ngatur sendiri kecepatan yang apa kita lagi pengen cepat. Aduh, maaf saya batuk. Kita bisa ngatur sendiri apa kita mau cepat atau kita mau lambat. Atau kita membutuhkan kecepatan atau kita membutuhkan torsi. Oke, lanjut ya. Sini ada contoh perhitungan yang saya masukkan. Ada satu soal, misalkan mobil memiliki dua perbandingan gigi utama. Gigi pertama dengan perbandingan 3,50 dengan gigi kedua dengan perbandingan 2,00. Hitunglah rasio perbandingan antara gigi pertama dan gigi kedua. Jadi ini yang ditanya adalah rasio. Rumus mencarinya adalah perbandingan gigi pertama dibagi perbandingan gigi kedua, yaitu 3,50 dibagi 2,00. Jadi menghasilkan rasio yang sebesar 1,75. Ini berarti gigi pertama memiliki rasio 1,75 kali 1,75 kali lebih tinggi daripada gigi kedua. Semakin tinggi rasio perbandingan gigi, semakin besar daya dorong yang dihasilkan, tetapi semakin rendah kecepatan air yang dicapai. Nah, jadi semakin besar rasio giginya, kecepatan yang dihasilkan motor itu akan semakin lambat, tapi tenaganya lebih besar gitu. Oke, nah, cukup sampai di situ aja presentasi penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Maulana Diasmanto dengan NPM 221407139. Di sini saya akan menjelaskan transmisi manual pada mobil. Jadi apa itu transmisi manual pada mobil? Transmisi manual pada mobil merupakan sistem transmisi yang banyak digunakan pada mobil. Mari kita jelajahi karakteristik komponen, proses kerja, teknik mengemudi, kelebihan dan kelemahan, serta perawatan transmisi manual. Jadi transmisi manual pada mobil, kita seperti yang kita ketahui, mobil itu memiliki gigi atau transmisi yang bisa diubah sesuai dengan kebutuhan dari mobil tersebut.
Mobil juga dibagi menjadi dua, yaitu mobil dengan transmisi otomatis, yaitu mobil matic, seperti mobil Ayla atau mobil sedan-sedan lainnya, dan mobil dengan transmisi otomatis, manual. Ini seperti yang saya jelaskan. Di sini akan saya jelaskan tentang fungsi dari masing-masing komponen. Yang pertama ada gigi primer, yang kedua ada kopling, yang ketiga ada gigi sekunder. Ini merupakan sebagian kecil dari komponen yang terdapat pada sistem transmisi mobil. Masih banyak lagi apa komponen-komponen yang tersedia yang mungkin tidak bisa saya sebutkan semua karena saking banyaknya. Jadi gigi primer merupakan gigi yang menghasilkan rasio perbandingan antara putaran dengan torsi yang dipindahkan. Jadi ini akan saya jelaskan pada slide selanjutnya. Yang kedua adalah kopling, memutuskan dan menghubungkan aliran tenaga dari mesin ke transmisi. Jadi putaran dari piston itu yang akan dilanjutkan ke crankshaft atau poros engkol itu selanjutnya akan diteruskan ke sistem transmisi atau gear to gearnya. Nah, sebelum ke sistem transmisi, sebelum ke gear to gear itu harus ibaratnya harus melewati si kopling ini. Jadi jika kopling yang ditekan, piston akan tetap berputar, namun sistem transmisi tidak akan berputar karena seperti pintu penghubungnya gitu, pintu penghubung. Jadi kalau dia apa diputar, piston berputar, jika koplingnya ditekan, motor tidak akan jalan. Motor cuman ngegas di situ aja, tapi nggak mau jalan gitu. Jadi lanjut, yang ketiga adalah gigi sekunder. Ini adalah yang melakukan perubahan tingkat transmisi yang sesuai dengan kecepatan dan kebutuhan kendaraan. Nah, kalau gigi primer ini kayak gigi yang dari input mesinnya. Kalau gigi sekunder ini yang gigi-gigi ada, misal ada gigi 4, nilai 4 gitu. Gigi pertama, gigi kedua, gigi ketiga, gigi 4. Ini ada gigi sekunder. Misalnya kalau kita mau jalan menanjak itu memakai gigi satu, kalau jalan rata menggunakan gigi 3 atau 4 gitu. Karena gigi satu itu menghasilkan torsi yang lebih besar, namun kecepatannya yang lebih rendah. Sebaliknya, gigi 4 itu menghasilkan kecepatan yang cepat, namun torsinya, kebalik tadi yang gigi satu itu torsinya tinggi, kecepatan rendah. Kalau yang gigi 4 ini torsinya rendah, kecepatan tinggi gitu. Lanjut ke proses kerja transmisi manual. Eh, yang pertama adalah kopling tersambung. Pedal kopling dalam posisi terangkat, tenaga dari mesin transfer melalui gigi primer ke gigi sekunder. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, eh, awalnya itu dari gigi primer yang akan memutar gigi sekunder. Jadi gigi primer itu adalah ibaratnya dia itu mendapat tenaga langsung dari mesin. Nah, itu dihubungkan dengan kopling. Jika kopling terangkat, eh, tenaga akan ditransfer dari gigi primer ke gigi sekunder. Selanjutnya adalah jika kopling terputus. Yang kedua, pedal kopling ditekan. Kopling terputus sehingga tidak ada tenaga yang ditransfer dari mesin ke transmisi. Jadi mesinnya tetap berputar, piston itu tetap berputar, tapi sistem transmisinya tetap diam karena dia itu terputus. Antara piston sama sistem transmisi itu terputus. Yang ketiga adalah ganti gigi. Pedal kopling ditekan, gigi primer dan sekunder diubah untuk mengatur rasio perbandingan putaran dan torsi yang diinginkan. Biasanya eh, untuk motor kopling atau motor manual itu kita untuk melakukan jalan itu, ini untuk mobil ya, untuk mobil kopling dan manual itu, jadi dia digas pelan sambil dilepaskan koplingnya. Itu sudah udah masuk ke gigi satu, karena kalau gigi 2, 3, 4 takutnya dia tidak akan kuat karena torsi yang diberikan akan lebih kecil gitu. Jadi kita lanjut. Proses kerja transmisi manual. Jadi eh, ini adalah ilustrasi yang terjadi pada gear to gear yang di dalam
crankcase mesin. Ini hampir sama untuk mobil dan motor. Nah, ini adalah dalam posisi gigi satu. Ini tuasnya. Jika di gigi satu di sini, yang akan berpindah itu yang ini. Ini gigi from engine, berarti ini from engine. Ini akan menghasilkan putaran yang dari mesin. Nah, ini berarti gigi primer, gigi sekunder. Ini ada ilustrasi yang lebih jelasnya. Ini tuasnya ya. Ini untuk perpindahannya. To differential ini berarti akan mengarah ke putaran ban. Selanjutnya ini yang from engine dari mesin. Dia akan berpindah-pindah-pindah gitu sesuai dengan keinginannya. Lanjut, teknik mengemudi dengan transmisi manual. Pada mobil ini adalah dengan cara tekan kopling dan gas yang tepat untuk menghindari jerking dan slippage saat berpindah gigi. Nah, ini nih biasanya terjadi ketika kita menggunakan gigi yang bernilai besar, contohnya gigi 4 dan gigi 3. Serta memanfaatkan engine braking untuk mengendalikan kecepatan. Engine braking ini misalnya kita dalam kecepatan tinggi, namun si rem yang kita gunakan itu tidak berfungsi. Kita bisa menggunakan engine braking dengan cara mengganti si giginya dari yang gigi bernilai besar. Dalam posisi ngebut kan kita bernilai besar giginya. Terus kita langsung ubah ke gigi yang bernilai kecil. Itu motor otomatis akan langsung seperti terrem gitu, seperti mengerem secara otomatis. Jadi, kelebihan dan kelemahan transmisi manual pada mobil. Kelebihannya adalah pengendalian yang lebih baik, efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, dan sensasi berkendara yang lebih sporty. Nah, biasanya eh, lebih ada seninya kalau kita mengendarai mobil dengan transmisi manual, sebab eh, kita akan lebih mudah gitu mengatur torsi atau kecepatan yang kita inginkan. Kelemahannya membutuhkan keterampilan khusus, lebih melelahkan di kemacetan dan performa mesin bisa dipengaruhi oleh kesalahan pengendara. Jadi tidak gampang mengemudikan mobil dengan transmisi manual ini. Selain dalam dia melelahkan di kemacetan ini maksudnya jika terjadi kemacetan seperti pada gambar di atas ini, dia akan sulit mengatur gasnya dan sedikit-sedikit dikopling dan itu akan mengakibatkan eh, si kampas koplingnya itu habis. Lanjut, ini adalah contoh perhitungannya. Transmisi berkaitan dengan percepatan motor. Ini mobil, sorry. Semakin besar nilai gigi yang digunakan, maka akan semakin cepat motor yang dipakai. Berikut contoh perhitungan kecepatan. Ya, contoh perhitungan percepatan. Jika Anda ingin menghitung percepatan, Anda juga dapat menggunakan rumus percepatan sama dengan dalam kurung kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal dibagi waktu. Contohnya adalah kita mempunyai kecepatan air 60 km per detik dan kecepatan awal 20 km per detik. Dan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan air adalah 60 detik. Kita dapat lakukan dengan cara mengurangi, ini salah. Ini kecepatan air ini 80 detik dan kecepatan awal ini 10 detik. 10 km per detik. Jadi caranya adalah 80 dikurang 10 dibagi 60. Hasilnya 11,1. Jadi percepatannya adalah 11,1. Kita lanjut aja ke slide selanjutnya. Perawatan dan troubleshooting transmisi manual. Perawatan yang tepat dapat mengganti cairan transmisi dengan secara teratur dan menghindari akselerasi dan penurunan gigi yang kasar. Dapat mengurangi resiko kerusakan dan memperpanjang umur transmisi. Yang dimaksud cairan ini adalah oli. Oli yang terdapat pada sistem gear to gear itu akan menghambat gesekan yang terjadi karena setiap benda yang bertemu itu pasti akan bergesekan. Namun jika diberikan oli akan mengurangi gesekannya. Dan penurunan gigi yang kasar ini dimaksud seperti
engine brake tadi. Oke, cukup presentasi dari saya tentang transmisi manual pada mobil. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.